Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi kisah Nabi yang menyembelih anaknya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Sahabat Superpedia, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya menjadi kisah yang banyak diceritakan dan merupakan asal-usul perayaan Hari Raya Idul Adha. Perayaan Hari Raya Idul Adha tak lengkap rasanya bila kita tidak mengingat sejarah kurban. Kisah ini terkait dengan cerita Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Ayah dan anak ini menunjukkan arti ketaatan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini ceritanya, bermula saat Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi istri dan anaknya Hajar dan Ismail yang sedang berada di Mekah. Suatu hari Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Ismail menggiring ternak yang berpuluh-puluh jumlahnya. Hari mulai larut malam dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan tidur di suatu tempat yang bernama Mas'aril Haram. Karena terlalu lelah capek dalam perjalanan, ketiganya langsung tertidur pulas. Malam itu Nabi Ibrahim tiba-tiba bermimpi. Ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail sebagai korban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terbangun dan terdiam, berusaha mengartikan mimpinya tersebut. Sampai pagi tiba, dia tetap terjaga dan tak mau menceritakan mimpinya itu pada sang istri dan anaknya. Ia takut mimpi itu hanya membuat istrinya Hajar dan anaknya Ismail takut dan gelisah. Perjalanan pulang dengan ternak-ternak pun dilanjutkan. Mereka sempat berhenti sejenak untuk istirahat hingga akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Setelah tiba di rumah mereka, Nabi Ibrahim kerap terdiam, merenung, dan tak banyak bicara. Sedangkan wajah Ismail selalu tersenyum dan berseri. Saat malam tiba, Nabi Ibrahim kembali mendapatkan mimpi yang sama. Suara itu terdengar begitu jelas dalam mimpinya. Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian suara dalam mimpi Nabi Ibrahim. Ketika terbangun dalam tidurnya, Nabi Ibrahim menjadi resah dan gelisah. Mendekati waktu subuh, dia pun mengambil air wudhu lalu membangunkan istri dan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk ketiga kalinya Nabi Ibrahim kembali bermimpi tentang perintah Allah menyembelih anaknya Ismail. Hal ini membuat yakin bahwa mimpi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelisah memikirkan untuk menyembelih putranya, sempat terpikir oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai seorang ayah, dia begitu menyayangi sang anaknya. Mengetahui hal itu, iblis pun mulai mencoba meruntuhkan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iblis berkali-kali membujuk untuk membangkang, namun semua itu ditepis dan ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tak mampu lagi menanggung beban pikiran yang begitu berat itu. Lalu dia telah bertekad untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu memanggil Ismail dan memintanya sabar serta tabah. Anaknya Ismail pun mulai memahami keresahan ayahnya. Ayah, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, saya akan tetap tabah dan sabar. Itu kata Ismail dengan wajah berseri-seri bahagia. Sebagai orang beriman, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilaksanakan. Jelaskanlah, saya akan tabah dan sabar mendengarnya, kata Ismail lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menceritakan mimpinya pada sang putra Ismail. Wajah Ismail tampak tidak berubah dan terlihat menunjukkan ketabahan. Setelah bicara dengan Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berbicara dengan istrinya. Hajar menangis sedih lalu mendekap erat Ismail. Hajar hanya bisa menangis tanpa bisa mencegahnya
karena dia menyadari bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keluarganya tahu, Nabi Ibrahim pun bersiap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis sempat mencoba menggoda Nabi Ibrahim, tapi dia tetap tidak terpancing hingga iblis itu hilang dari pandangan. Berkali-kali Nabi Ibrahim alaihissalam ketemu dengan iblis dan jelmaannya dalam perjalanan bersama Ismail. Nabi Ibrahim tak berkutik dan melempar iblis itu sambil berkata, "Pergi iblis, jangan mengganggu kami." Setelah beberapa kali dihadang iblis laknatullah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail akhirnya sampai di bukit malaikat di daerah Mina. Sejenak Nabi Ibrahim berpikir dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menemukan batu datar yang cukup besar. Ismail lalu dibaringkan di sana. Wajahnya ditutupi oleh bajunya karena Nabi Ibrahim alaihissalam tak tega melihat anaknya disembelih. Ismail meminta agar tangannya diikat yang kencang supaya dalam melaksanakan perintah Allah dia tidak banyak bergerak. Saat akan menyembelih ternyata pisau yang digunakan tumpul. Nabi Ibrahim lalu meminta anaknya untuk bersabar dan tawakal. Ia kemudian kembali mencoba menyembelih Ismail dengan pisau yang tajam. Sebelum menyembelih lagi, malaikat Jibril datang. Setelah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, suara malaikat Jibril terdengar di seluruh penjuru bukit. "Hei Ibrahim, sungguh kau telah siap untuk melaksanakan perintah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dengan ketaatanmu itu. Ya Ibrahim, sembelihlah domba ini sebagai pengganti Ismail. Lalu makanlah dagingnya, jadikanlah hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua, dan sedekahlah sebagian dari dagingnya untuk fakir miskin sebagai korban." Demikianlah kata malaikat Jibril. Mendengar seruan malaikat Jibril, Nabi Ibrahim alaihissalam kaget bingung dan rona wajahnya langsung berubah bahagia. Ia lalu menyimpan kembali pisaunya dan meminta Ismail bangun. Kejadian ini menjadi suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan itu hanya ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Perintah itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana cinta dan ketaatan keduanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pergantian korban Ismail tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, "Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?' Ia menjawab, 'Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.' Dan kami panggillah dia, 'Ya Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan berlimpah atas Ibrahim.'" Dari kisah Nabi Ibrahim ini yang tertulis dalam Al-Quran dan berkaitan dengan perayaan Idul Adha, kita bisa mengambil pelajaran tentang ketaatan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail untuk dijadikan suri teladan yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi sosok ayah yang taat, sementara Nabi Ismail adalah anak penurut dan sabar. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, dan semoga video ini bisa memberikan pelajaran. Semoga cerita ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.